Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Amir Siddiq. Ana min fasol sani al mutawasid. Ajlisu fi amamakum jami'an. Uridu aqra'u kitabu matan al-ghayat wa takrib alladzi musannif Abu Sujjah. Di sini ana membawain pasal tentang tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslon, bermula sebuah itu pasal, wasyara itu tayamum, dan bermula syarat-syarat tayamum. Satu asya, itu ada 5 perkara. Wujudul uduri, adanya udur. Bisafarin atau perjalanan. Amarodin atau sakit. Wadukhulil waktu sholati, dan masuknya waktu sholat. Watolabu ma'i wataduru istilahu, dan mencari air tapi berhalangan memakainya. Wa iwaduhu ba'da tolabi, dan sulit mencarinya. Wa turabu tahirul lahu bubarun, dan menggunakan tanah suci lalu disertai debu yang bersih. Fa inna khalatahu jisun aw ramlun lam yujizi, jika tercampur dengan tepung aw ramlun atau pasir maka dilarang. Wa faraiduhu arba'atu asya, dan fardu-fardunya arba'atu asya, itu ada 4 perkara. An-niyatu, niat. Pemasuh wajahi, dan membasuh wajah. Pemasuh yadaini ma mirfaqaini, dan membasuh kedua tangan hingga kedua siku-siku. Wa tartibu, dan tertib. Wa sunnatu salah satu asya, dan sunnahnya itu ada 3 perkara. Atasmiyatu wa taqdimu, dan dimulai dengan membaca bismillah. Al-yumna al-yusra, dimulai dari kanan lalu ke kiri. Wal mu'alatu, dan berturut-turut. Di sini Anda mau ngejelasin satu-satu dari pasal-pasalnya. Faslun, bermula sebuah pasal itu atau sebuah pemisah. Wasyara itu tayamu. Satu asya, syarat-syaratnya itu ada 5 perkara. Wujudul uduri, adanya udur. Udur di sini yakni kita berhalangan untuk mensucikan diri menggunakan air, semisal kekeringan atau tidak adanya air. Nah, di keadaan ini kita boleh untuk menggunakan tayamum. Yang kedua, bisafarin atau sedang di perjalanan. Kita ambil dari contohnya zaman Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi berhijrah, dia melewati gurun yang sangat tandus atau sangat kering sehingga tidak ada air. Dan keadaan itu pula kita juga boleh untuk bertayamum. Selanjutnya yakni marodin atau sakit. Sakit di sini ketika kita tidak bisa bangun untuk mengambil air wudhu atau bersuci diri dengan air, maka kita boleh untuk bertayamum dengan menggunakan debu. Wadukhulil waktu sholati, dan masuknya waktu sholat. Misal sudah masuk waktunya sholat zuhur tapi tidak ada tanda-tanda kemunculannya air, maka keadaan pula itu pula kita diperbolehkan atau diharuskan untuk bertayamum terlebih dahulu. Dan selanjutnya watolabu ma'i wataduru istilahu, dan mencari air tapi berhalangan memakainya. Misal ada sumber air yang sangat jauh, kita tidak bisa atau tidak mampu untuk mengambilnya, lebih baik kita bertayamum saja. Wa iwadu ba'da tolabi, dan sulit mencari airnya, sama seperti sebelumnya, yaitu susah untuk mencari airnya. Wa turabu tahiru lahu hubarun, dan menggunakan tanah suci lalu disertai debu yang sangat bersih. Di sini pasti kalau kita ingin bersuci atau mensucikan diri pasti menggunakan halal yang suci. Masa iya kita menggunakan yang sudah tercampur dengan najis. Selanjutnya yakni fa inna khatalahu jisun aw ramlum la yu'zi, dan jika tercampur dengan tepung atau pasir maka tidak diperbolehkan atau dilarang. Pasir di sini yakni pasir yang sudah dipakai atau yang sudah terkena najis. Nah, maka tidak boleh melanjutkan tayamum
atau lebih baik diulang atau dibatalkan. Dan selanjutnya wa faraiduhu arba'atu asya, dan fardu-fardunya itu ada 4 perkara, yakni an-niyatu, yang pertama niat. Pasti segala sesuatu hal kita mempunyai niat, seperti dalam kaidah para ulama, yakni al-umuru bimaqasidiha, setiap sesuatu atau pekerjaan memiliki niat atau tujuannya. Selanjutnya yakni wa mashu wajhi, dan membasuh wajah. Dan kedua yakni membasuh yadaini mamir ini. Nah, di sini Ane mau mempraktekin sedikit tentang bagaimana cara bertayamum. Misal di depan Ane ada debu atau pasir. Nah, pertama kita ambil di sini, kita angkat. Nah, kita tepuknya tidak seperti ini, tapi seperti ini, cukup sekali saja. Habis itu kita usap ke muka. Usapnya seperti sama ketika kita berwudu, tapi hanya sekali saja. Lalu kita mengusapnya selanjutnya ke kanan, habis itu ke kiri. Nah, sampainya kita di sini adalah sampai siku-siku, batasnya tuh di sini. Nah, habis itu selanjutnya wa tartibu, dan tertib. Semisal kita sudah bertayamum tapi nggak tertib, semisal kita tangan dulu baru muka, lalu baru niat, maka itu tidak tertib dan tidak sah untuk bertayamum. Selanjutnya yakni wasunnatu salah satu asya, dan sunnahnya itu ada 3. Yang pertama at-tasmiyatu wa taqdimu, pasti sesuatu hal atau kegiatan, pasti kalau kita menyebut nama Allah pasti akan mendapatkan pahala. Seperti apabila kita berniat sesuatu dengan membuat pahala, apabila kita ingin berbuat sesuatu dengan menyebut nama Allah, tapi itu berbuat pahala. Tapi apabila kita tidak menyebut sesuatu, tidak menyebut nama Allah, maka itu tidak akan dapat pahala. Selanjutnya al-yumna al-yusra, yakni dimulai dari kanan lalu ke kiri. Seperti sunnah pada umumnya, kita kalau ingin berbuat sesuatu pasti didahului dengan ke kanan lalu ke kiri. Wal mu'alatu, berturut-turut di sini yakni kita mengulanginya secara terus menerus. Seperti dalam kaidah para ulama, maka aksara fi'lan kan aksara fadlan, perbuatan yang banyak maka juga keutamaannya juga banyak. Sebelumnya tayamum itu termaksud kategori tentang toharoh. Toharoh apa sih? Toharoh dalam ditinjau dari bahasa Arab yakni toharoh ya tahuru, yakni membersihkan atau mensucikan. Secara istilah yakni membersihkan diri dari hadas maupun najis. Nah, Ane mau toharoh itu ada berbagai macam, yakni ada yang berwudu, ada yang beristinja, ada yang mandi dan bertayamum. Di sini yang Ane lagi bahas yakni tentang tayamum. Nah, tayamum apa sih? Tayamum adalah cara membersihkan diri menggunakan pasir atau debu yang suci. Menggunakan debu yang suci seperti yang sudah syarat di awal, menggunakan debu yang suci dan tidak tercampur dengan tepung atau pasir. Dan selanjutnya fardu-fardunya itu ada 4, yakni an-niyatu wa mashu wajhi wa mashu yadaini maaf mirfaqaini wa tartibu. Ya, seperti pada tidak jauh beda dengan wudu, tapi dia hanya membasuh wajah dan tangan. Dan selanjutnya sunnah-sunnahnya salah satu asya itu ada 3 perkara, yakni at-tasmiyatu wa taqdimu. Hanya mengulang yang tadi, yakni dimulai dengan membaca bismillah, lalu al-yumna al-yusra, yakni ke kanan lalu ke kiri, wal mu'alatu, dan berturut-turut. Ya, mungkin penjelasannya sedikit aja, mungkin kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Adanallahu minna wa minkum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.